Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lutfi Hafifazrin. Kalian bisa panggil nama Ibu dengan sebutan Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 5 dengan materi akar pangkat 3. Nah, anak-anak, saya pasti sebenarnya sudah tahu ya tentang apa itu pangkat 3. Oke, kita bahas sebentar ya. Pangkat 3 adalah perkalian bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Nah, lalu apa Bu pengertian dari akar pangkat 3? Oke, akar pangkat 3 adalah kebalikan dari bilangan. Pangkat 3. Nah, ingat ya anak-anak, kebalikan dari bilangan pangkat 3. Bentuknya seperti ini. Misal, suatu bilangan memiliki notasi N. Nah, ingat ya, ini ada akar kemudian diberi angka 3 ya, tepat sekali. Bacanya adalah, ini seperti ini, bacanya adalah akar pangkat 3 dari N. Nah, begini ya anak-anak cara bacanya. Kemudian maksudnya bagaimana Bu? Akar pangkat 3 kebalikan dari bilangan pangkat 3. Oke, kita coba angka dulu ya. Kita coba angka dari 12 misalnya. Oke, kita 12 pangkat 3. Kan sudah belajar ya tentang pangkat 3. Ayo, 12 kali 12 berapa? 144. 144 dikali 12 seperti ini ya. 12 kali 12 kali 12 sama dengan, nah kamu bisa kalikan gantian ya, 12 kali 12 berapa? 144. Kemudian 144 dikali 12. Jadi kamu kalikan dulu ya, ini ya. Berapa? 8 2 4 dan 1. Kelihatan tidak ya? Kemudian 8 2 7 1. Oke. Mengkalinya seperti ini ya. Hasilnya adalah 1728. Oke. Ini adalah pangkat 3. Hasil dari pangkat 3. Kemudian apa maksud dari akar pangkat 3? Ya, seperti pengertiannya, yaitu kebalikan dari bilangan pangkat 3. Berarti kalau ditulis 1728 atau 1278, ini di akar pangkat 3. Nah, seperti ini kebalikannya. Akan menghasilkan angka 12. Nah, kok bisa seperti itu, Bu? Nah, untuk tahu hasilnya, nanti kita pelajari setelah berikut ini ya. Oke, sampai sini paham ya? Pasti hasilnya adalah kebalikan dari pangkat 3 tersebut. Oke, hapus dulu. Nah, untuk lebih mudah, Ibu punya cara yang sangat cepat dan satu cara dengan cara faktorisasi. Ibu akan ajarkan cara cepat terlebih dahulu. Sebenarnya ini membutuhkan hafalan ya anak-anak, jadi kamu sudah harus hafal dan harus ingat. Ini perlu trik ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan ajarkan dengan cara cepat. Nah, oke. Sekarang Ibu ajarkan cara cepat dulu.
Nanti terserah ya, kamu boleh pilih cara cepat ini dengan cara menghafal, atau nanti kamu mau menggunakan cara faktorisasi prima. Kalau ibu lebih suka dengan cara cepat ini. Baiklah, sekarang kalian harus hafal dulu ya. 1 pangkat 3 itu berapa ya anak-anak? 1 kali 1 kali 1? Iya, hasilnya tetap 1. 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2? 8. Kemudian 3 pangkat 3 berapa anak-anak? 27, ya kan? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Kemudian 4 pangkat 3 hasilnya berapa anak-anak? 64. Nah, 5 pangkat 3 hasilnya berapa anak-anak? Yuk. Oke, hasilnya adalah 125. 5 kali 5 25, 25 dikali 5 lagi hasilnya 125. Oke, kita lanjut ke yang 6 pangkat 3. Bawahnya aja ya. 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Ya, hasilnya adalah 216. 7 pangkat 3 hasilnya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ya, 343. Kemudian kita ambil 8. 8 kali 8 kali 8 hasilnya adalah 512. Dan 9 pangkat 3 hasilnya berapa? 729. Dan yang terakhir 10 pangkat 3 pasti kan udah ya, 10 kali 10 kali 10? Iya, 1000. Nah anak-anak, ini adalah angka yang nanti akan kita gunakan untuk mencari hasil awal dari akar pangkat 3. Nah kemudian ada keunikan yang kamu lihat dari angka ini. Nah coba amati. Nah ini ada kunci 1 kali 1 kali 1 kali 1. Oke, jadi nanti hasilnya belakangnya pasti angka 1. Oke, saya amati ya. Kalau 1 kali 1 kali 1, nah pasti belakangnya terakhir hasilnya 1. Oke, kalau kalian amati 2 kali 2 kali 2 hasilnya, nah 8. Nah coba kalian amati yang bagian ini, dia belakangnya 2, kemudian hasil dari pangkat 3 dari 8. Nah artinya sama, 8 pun nah 2. Jadi kebalikan ya, 2 dari 8, 8 dari 2. Ini adalah keunikan ya yang nanti akan berfungsi. Oke, kemudian 3 belakangnya, oke 7. Kalian cukup amati belakangnya. Oke, ini karena hanya satuan berarti hanya ini ya maksudnya. 3 sama 7, coba kita cari 7 sama yang belakangnya ini 3. Oke, sama ya. 3 ke 7 juga, 7 ke 3. Oke, 3, 7, 7, 3. Nah, sekarang kalau 4 hasilnya 4, 5, tentu masih 5, 6, 7. Tadi ya, udah nggak usah dibalik lagi ya, sudah ditulis ya. 7 ke 3, 3 ke 7. Oke, ini juga ya, sama aja ya. Oke, kita lanjut. Kalau 8, oke, 8 sudah ada anak-anak. Nah, pembaliannya ya, 8 ke 2. Khusus 2 angka ini yang berbeda sedikit ya. 9 juga 9. Nah, oke, sudah cukup. Ini saja ya yang perlu kalian ingat. Kalau 10 pasti 0. Oke, yang paling khusus kalau yang lainnya sama belakangnya 0. Nah, kalau ini untuk 2 angka ini berbeda ya. Kalian hanya perlu mengingat 28, 37. Yang lain sama semua. Nah, ini kunci. Oke, ini kunci. Kunci ya anak-anak ya. Kunci. Nah, kunci cepat sebenarnya. Kalau kalian hafal ini, pasti semuanya akan mudah. Nah, oke. Sekarang ibu mau ambil contoh akar pangkat 3. Nah, di sini ibu sudah menyediakan soal, jadi bukan sembarang angka yang ibu tulis ya, tapi ibu sudah hafal.
Ya, oke. Contoh soal. Oke. Nomor 1. Oke, Ibu mau membuat contoh soal 2744 akar pangkat 3. Nah, ini bentuknya akar pangkat 3. Nah, karena ini akar pangkat 3, sehingga Ibu mau bikin tembok. Nah, tembok kita hitung dari belakang 3 angka, kita batasi ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Di sini ada angka 2 paling depan, hanya tersisa angka 2. Nah, oke. Angka 2 ini kita bisa menentukan dari ini. Nah, sedangkan angka belakang 4 ini kita akan menentukan dengan ini. Nah, sangat mudah. Ini 1 menit sebenarnya sudah bisa dijawab kalau kalian hafal ini. Nah, kamu perhatikan dengan angka 2 ini. Angka 2 ini, nah, dia masuk di hasil sebelah sini yang mana? Nah, hasil dari pangkat 3. Ini kita lihat angka 2. 2 ini masuk ke sini. 1. Mengapa demikian? Nah, oke, sebelum masuk ke sini, 2 ini berada di antara 1 dan 8. Oke, 1 dan 8. Kalau sebelum angka 8, maka dia masih milik 1 pangkat 3. Dia masih milik 1 pangkat 3. Oh, berarti kalau misalkan yang angka depan ini hasilnya 4 atau 6 setelah diberi tembok, berarti masuk mana? Dia tetap masuk 1 pangkat 3, kecuali yang depan ini sudah angka 8, maka dia sudah menjadi milik 2 pangkat 3. Begitu ya anak-anak. Kita amati yang 2. 2 ini hasil dari 1 pangkat 3 yang paling mendekati 1 pangkat 3. Ya, mendekati 1 pangkat 3. Tidak boleh lebih dari berapa? Ya, tidak boleh lebih dari 7 ya. Dia berada di perantara 1 dan 8 ini, artinya dia masuk ke hasilnya adalah ke 1. Nah, kita sudah menemukan angka 1. Nah, yang di depan hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita cari bagaimana cara cari belakangnya hasilnya. Oke. 4. Nah, ini adalah angka kedua yang kita cari. Nah, ini yang depan. Oke. Ini untuk yang depan. Semuanya ya, ini untuk yang depan. Dan ini semuanya ini untuk bagian angka yang belakang. Nah, oke. Jadi kalau Bu Lutfi punya angka 4, nah pasti belakangnya kita lihat ada 4. Oke, hasilnya adalah 4. Mudah ya anak-anak? 14. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa chat Bu Lutfi ya, maksudnya bagaimana. Oke, nah kita lanjut ke yang berikutnya. Contoh soal lagi. Nah, kita ambil contoh soal yang berikutnya adalah 4.913. Oke, Ibu ambil contoh 4.913 pangkat 3. Jangan lupa pangkat 3-nya. Oke, seperti yang tadi Ibu katakan, karena ini pangkat 3, kita batasi dari belakang 3 angka. Harus dibatasi dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Oke, sehingga tersisa hasil yang di depan adalah angka 4. Oke, tadi Bu bilang angka 4 terletak di mana? Oke, angka 4 terletak di antara 1 dan 8 ini. Oke, belum nyampe 8, berarti dia masih milik 1 pangkat 3. Oke, berarti ini 1. Nah, oke, kita cari pasangannya 3. Nah, yang kedua. Kamu cari angka yang kedua, berarti harus memperhatikan ini. 3 berarti pasangannya adalah 7. Nah, gitu ya anak-anak.
mudah ya. Sudah dapat. Ada 1 menit nggak? Sepertinya tidak ada kalau kalian hafal ini. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, sekarang ibu, jangan yang depannya 1 terus dong Bu. Nah, oke, berarti ibu mau kasih contoh kalian ini. Angka soal nomor 3, ibu beri contoh 46.656. Nah, oke. Nah, di sini Bu punya contoh 46.656. Oke, pangkat 3. Oh, maaf, lupa. Nah, mari anak-anak kita batasi dari belakang. 3 angka 1, 2, 3. Nah, sudah ibu batasi ya 3 angka dari belakang. Nah, berarti tersisa berapa angka? Nah, oke, ada 2 angka di depan garis batas. 46. Oke, sudah 46. Kita lihat di kunci yang pertama. Nah, kunci yang kedua nanti ya. Kunci yang pertama kita lihat 46 ini dari hasil pangkat 3 itu masuk yang bagian mana ya anak-anak? 46. Oh, ternyata masuk di antara sini 46. Nah, dia belum mencapai angka 64. Nah, artinya masih di bawah 64 dan masuk ke angka 3 pangkat 3. Ya, tepat sekali. Artinya depannya adalah 3. Gitu ya anak-anak, udah. Oke, sekarang kita cari yang belakangnya kunci 6. Oke, berarti belakangnya adalah 6. 36. Wow, mudah sekali ya anak-anak. Ini bisa kalian coba ya. Oke, nah 1 soal lagi ya supaya kalian lebih mudah dan paham. Oke, ibu mau akar pangkat 3 dari 10.648. Nah, oke. Di sini kita ingat pangkat 3 berarti dibatasi 3 dari belakang. Kita beri tembok 1, 2, 3. Nah, dari belakang ya kalau ngitung. Oke. Berarti sisa berapa anak-anak? Masih sisa 10. Nah, sisa 10 kita patokan sama ini. Oke. 10 ini berada di hasil pangkat 3 yang mana? Oke, dia berada di sini anak-anak ya. Sekarang berada di sini. Oke, dia belum mencapai angka 27. Belum mencapai angka 3 pangkat 3, belum. Nah, artinya dia masih berada di angka 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3. Berarti hasilnya berapa? Iya, berarti hasil depannya adalah angka 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat 8. 8, pasangannya 8. Oke, kebalikannya. Pasangannya 8 adalah angka 2. Oke, berarti hasilnya adalah 22. Oke, bagaimana cara mengecek ini sudah benar atau belum? Nah, oke. Coba ibu ambil 1 ya, 14 kali 14, nanti kali 14 lagi. Oke, 14 kali 14, 4 kali 4, 6, hitung 1, 1 kali 4, 4 tambah 1, 5, 4 kali 1, 4, 1 kali 1, 1, 6, 9, oke, 196, ingat-ingat ya, 196. Tadi sudah dapat 14 kali 14, sekarang 196 ini kita kalikan lagi ke 14. Isinya sama tidak ya dengan ini? 6 kali 4, 24, 9 kali 4, 36, tambah 2, 8, simpan 3, 1 kali 4, 4 tambah 3, 7, 6, 9, 1. 4, 8 tambah 6, 14, 4, nyimpen 1. Oke, kita perhatikan 8 tambah 9, 7, nyimpen 1, 2744. Wow, sama ya anak-anak. Jadi kalau 14 pangkat 3 yang sudah kita hitung tadi hasilnya 2744. Jadi kalau akar dari 2744 hasilnya adalah 14. Oke anak-anak, sampai sini mudah ya anak-anak. Kalian bisa
coba nanti di rumah. Nah, bisa coba soal-soal atau mungkin paket atau apa, bisa kalian kerjakan dengan cara cepat ini. Nggak ada 2 menit ya, 1 menit sudah masih bersisa waktunya. Oke, nah sekarang ibu akan contohkan kalian dengan cara faktorisasi. Oke, jangan lupa ini dicatat ya anak-anak, biar kalian mudah. Ketika kalian mengerjakan soal, kalian bisa pause video ini untuk mendapatkan catatan yang penting. Nah, sekarang ibu mau ubah dengan yang kedua adalah cara faktorisasi prima. Nah, masih ingat kan anak-anak pelajaran kelas 4 tentang faktorisasi prima? Oke, faktorisasi prima. Sekarang ibu mau contoh tadi ya, 1728. 1728. Akar pangkat 3 dari 1728. Kalau menggunakan faktorisasi prima bagaimana ya? Oke, kita berarti bikin pohon faktor. Anak-anak masih ingat kan pohon faktor? Kalau membagi ini berarti dari yang terkecil menggunakan bilangan-bilangan faktor mulai dari yang terkecil seperti 2. Kalau 2 sudah tidak bisa mentok berarti selanjutnya 3. Kalau 3 sudah tidak bisa, kalau sudah tidak bisa dibagi dengan angka 3 berarti 5. Dan kalau sudah tidak bisa dibagi dengan angka 5 berarti dibagi dengan angka 7 dan seterusnya. Oke, kalau kita coba ini dulu ya, 1728 biar lebih mudah. Nah, kita coba. Oke. Nah, ini dibagi 2 ya, karena ini benar, jadi lebih mudah. Berapa 1728 dibagi dengan angka 2? 864. Oke, sekarang kita bagi 2 lagi. Berapa hasil dari 864 dibagi dengan 2? Berarti 432. Kemudian kita bagi 2 lagi anak-anak. Berapa hasilnya? Oke, 100, 216. Kita bagi 2 lagi anak-anak. Jadi berapa? Oke, hasilnya adalah 108. Kita bagi 2 lagi anak-anak. Hasilnya berapa anak-anak? Oke, 54. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya berapa anak-anak? 2. Gak bisa karena ini adalah ganjil. Oke, kita bagi dengan angka 3. Berarti 9. 9 dibagi angka 3. Oke, 3. Udah mentok ini ya. Bilangan prima. Oke. Nah, di sini bagaimana Bu Lutfi caranya? Nah, saya seperti ini. Kita karena ini akar pangkat 3, kita kotai ini sampai 3 ya. Biar lebih mudah. Kenapa Bu kok 3? Ya biar mudah karena akar pangkat 3. Oke. Ini juga yang terakhir di kotak ya. Nah, oke. Ini boleh ditulis 1728. Oke. Berarti ini hasilnya adalah kita tulis dulu pangkat 3. Kemudian kita lihat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 3 pangkat 3. Sebenarnya bisa. 2-nya berapa pangkatnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuman ibu pisah karena biar lebih gampang ketika membagi dengan angka 3 ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, oke. Nah, setelah itu, bagaimana caranya ini? Ini akan bilang dengan ini. 3. Ini seperti angka ini seperti tulisnya untuk membagi. Nah, 2, 3 bagi 3. Bilang ya. Oke. Kali 2, 3 bagi 3. Kali 3, 3 bagi 3. Akarnya bilang jadi seperti ini. Karena dia 2 pangkat 3 bagi akar pangkat 3 dia hilang.
2 pangkat 3 bagi akar pangkat 3 ini, lah 3 ini, nah sama. Oke, jadinya seperti ini. Jadinya ini hilang, hilang, hilang. Nah, 2 bersisa 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk cara faktorisasi prima ini karena memang panjang, jadi Ibu sarankan kalian menggunakan cara cepat yang seperti tadi, lebih efisien, hemat waktu. Nah, kalau kakak ini cukup lama ya anak-anak, kalian juga bisa buka buku LKS, boleh melihat contoh-contoh yang ada di situ. Nah, sampai sini anak-anak semoga kalian mengerti dan paham. Kalau belum mengerti silakan bisa lihat videonya lagi dan bisa chat Bu Lutfi ya. Bu Lutfi selalu terbuka untuk kalian. Oke, sekian dari Bu Lutfi. Kemudian ini Bu Lutfi punya tugas. Tugasnya adalah kerjakan LKS Matematika Ayo berarti 3 halaman 12 dari nomor 1 sampai 10. Nah, oke. Sekian anak-anak dari Ibu. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya. Semoga kalian mengerti. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.